Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Supianto yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal tesis magister kecerdasan buatan. Adapun hari ini saya mengambil judul yaitu perbandingan performa dan peningkatan deteksi jenis padi unggul dalam gambar dengan berbagai model RCNN. Adapun outline-nya adalah pendahuluan, tinjau petaka, metode penelitian, dan referensi. Latar belakang. Pada jurnal yang ditulis oleh Yu dan kawan-kawan, mereka memotong dan memilih gambar secara manual yang hanya berisi seluruh tubuh hewan. Mereka menggunakan kumpulan data yang terdiri dari 7.000 gambar inframerah yang ditangkap oleh kamera pendeteksi gerak dan mampu memperoleh akurasi 82% dengan menggunakan mesin vektor pendukung linear SVM ya. Kemudian oleh Chen dan kawan-kawan menggunakan CNN 6 lapis untuk mengklarifikasi 20 spesies hewan. Dalam dataset mereka dari sebanyak 23.000 sekian gambar dengan akurasi 38,32%. Kemudian Gomez dan kawan-kawan menggunakan CNN yang dalam untuk mengidentifikasi spesies hewan dalam kumpulan data Serengeti Snapshot. Mereka mencapai akurasi 88,9%, lumayan tinggi. Kemudian ada Willy dan kawan-kawan. Mereka mengidentifikasi spesies hewan dengan menggunakan CNN. Mereka mencapai akurasi 92,5% dalam kumpulan data Snapshot Serengeti dan akurasi 91,4%. Ini untuk data setnya sama si Willy ini dengan Gomez. Kemudian ada Zadek dan kawan-kawan melakukan proses pelabelan manusia untuk melatih sistem pembelajaran aktif yang mendalam untuk mengklarifikasi dan menghitung hewan untuk mengurangi gambar. Adapun mereka mencapai akurasi 92,9% dari kumpulan data Serengeti Snapshot dengan menggunakan ResNet 50. Kemudian ada jurnal lanjutan dari Nurzadek dan kawan juga. Mereka menggunakan CNN yang sebelumnya mereka menggunakan ResNet 50. Di sini ketika mereka menggunakan CNN memperoleh akurasi 93,8%. Kemudian ada Parham dan kawan-kawan. Mereka menggunakan detektor YOLO untuk mendeteksi zebra dari kumpulan data 2.500 gambar dan membuat kontak pembatas zebra dataran dengan akurasi 55,6% dan zebra Grevy dengan akurasi 56,6%. Kemudian ada Gupta dan kawan-kawan menggunakan model Mars RCNN dengan jaringan terlatih ResNet 101 untuk mendeteksi dua spesies hewan, sapi dan anjing. Mereka mencapai spesies rata-rata 79,47% dalam deteksi sapi dan 81,9% untuk anjing. Kemudian ada kawan di DKK menggunakan video IR untuk mengklarifikasi dan melokalisasi objek yang diambil dari jarak yang berbeda dan mencapai presisi rata-rata 89,4% dengan menggunakan model YOLO. Kemudian ada Ku dan kawan-kawan. Mereka mengevaluasi model Mars RCNN untuk deteksi dan penghitungan sapi kelas dari citra quadcopter. Mereka mencapai akurasi sampai 94%. Kemudian ada Zhang DKK membuat kumpulan data dari 23 spesies berbeda dalam format warna siang hari dan skala abu-abu malam hari dari 800 jebakan kamera. Mereka membandingkan Fast RCNN dan Faster RCNN dan metode yang mereka usulkan yang mencapai skor F1 82,1%. Untuk rumusan masalah, studi kasus pada tesis ini menggunakan dataset berupa gambar padi. Pada penelitian ini dataset yang digunakan masih sangat sedikit, masih diperlukan penambahan data. Adapun untuk pengumpulan dataset yang masih terkendala dalam kurangnya alat seperti kamera mengambil gambar biji padi pada jarak dekat agar menghasilkan gambar yang lebih detail.
Karena kalau kita menggunakan kamera HP, tingkat detail gambarnya itu kalau kita berdekat agak kurang, jadi perlu ada lensa tambahan. Jadi untuk pengumpulan dataset ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1-2 bulan lagi. Tujuan penelitian, sini ada 2 jenis padi nanti yang akan ditentukan. Pertama yaitu padi high quality. Itu kelas ini merupakan jenis padi yang mampu menghasilkan beras dan kualitas mutu terbaik dan pulen. Kemudian ada padi low quality. Kelas ini merupakan jenis padi yang kurang dan tidak layak untuk dikonsumsi dikarenakan warna dan aroma yang tidak sedap. Yang pada jenis padi ini bahkan setelah diolah menjadi beras masih memiliki aroma yang tidak sedap. Berasnya berwarna kuning, bahkan hitam dan patah. Untuk ciri-cirinya sendiri, kalau yang low quality ini warna kulit padinya itu kuning kecoklatan, bahkan sampai ada yang hitam. Karena emang sekarang itu proses pemanen padi itu ada 2 tahap. Ada yang pakai mesin, ada yang masih tetap pakai sabit, pakai tangan. Untuk yang potong pakai sabit itu masih normal saja, karena mereka kan setelah potong mereka tidak langsung menggilingnya itu, tapi orang tuh membiarkan padi itu dijemur dulu di atas yang di atas di pohon padi, di atas batang padi di sawah. Ketika udah kering baru mereka menggilingnya. Tapi kalau yang untuk potong pakai mesin, mereka itu langsung begitu sudah panen langsung turun mobil, giling, langsung ke dalam karung. Jadi padinya itu nggak sempurna kering. Karena nggak sempurna kering ini, kalau disimpan sampai 2-3 malam nggak dijemur, itu pun nggak digoreng sekarang istilahnya, itu bisa menghasilkan padi yang hitam. Warna padinya berubah jadi warna kuning yang pada awalnya masih bagus, karena 3 malam nggak dikeringkan jadi hitam dia. Itu salah satu penyebabnya juga. Kemudian ada manfaat penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para agen pembeli padi dan para pengelola kilang padi dalam menentukan dan memilih kualitas bahan baku padi terbaik untuk diolah menjadi beras yang enak dan pulen. Ya, saya harapkan dengan ada hasil dari penelitian ini mampu mengubah kinerja di lapangan untuk menjadi lebih baik, hingga memudahkan semua kalangan untuk mengelola hingga mendapatkan padi yang kualitas terbaik. Tinjauan pustaka. Sini ada CNN dan RCNN. Untuk CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image atau gambar. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN merupakan salah satu metode deep learning yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengenali sebuah objek pada sebuah citra digital. Untuk RCNN itu region based ya. Region based CNN adalah keluarga model pembelajaran mesin yang digunakan dalam fisik komputer dan memproses gambar. Dirancang khusus untuk deteksi objek. Tujuan awal dari setiap RCNN adalah untuk mendeteksi objek dalam gambar input yang menentukan batas di sekitarnya. Ini untuk penjelasan lebih lanjut tentang RCNN. Sini ada 3 tahapan, yaitu pertama mencari region atau bagian gambar yang mungkin merupakan sebuah objek dengan metode regional proposal. Salah satu contoh teknik selective search. Dan tahapan kedua yaitu setiap region tersebut kemudian dijadikan input untuk CNN sebagai fitur extraction dari tiap region tersebut. Kemudian barulah yang tahap ketiga, setiap fitur-fitur yang dihasilkan kemudian menjadi input untuk SVM yang akan menghasilkan kelas dari region tersebut dengan linear regression yang akan menghasilkan boundary box. Untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini dilakukan di Prodi Magister Kecerdasan Buatan Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Untuk waktu yang diperlukan penelitian kurang lebih 6 bulan. Untuk tahapannya itu pertama ada studi literatur. Untuk pengumpulan dataset ini mungkin akan lebih daripada 2 bulan, bahkan bisa 3 ataupun 4, karena dataset akan dikumpulkan secara bertahap.
Dan tahapan ketiga yaitu perancangan, pemodelan, dan pembangunan program. Keempat, pengujian dan penyesuaian program. Yang kelima itu baru penyusunan laporan. Adapun alat dan bahan di sini ada satu unit PC. Kemudian untuk tambahannya itu ada server GPU SK untuk run code nantinya. Ini adalah beberapa contoh dataset. Yang pertama ini salah satu contoh padi yang low quality. Di sini nampak warnanya sudah sangat hitam pekat ya. Dan kan ini masih bagus. Itu juga yang lainnya ini padi yang masih kualitasnya masih sangat bagus, masih di pohon. Untuk yang inilah tahap padi yang dipanen dengan mesin yang tidak kering istilahnya dalam karung itu dan tidak dijemur selama 3 hari. Jadi hasilnya seperti ini, hitam pekat. Kalau udah hitam pekat ini berasnya itu patah habis itu warnanya hitam ataupun kuning. Jadi contoh padi seperti ini adalah contoh yang tidak baik, yang akan menghasilkan beras yang low quality. Adapun untuk lebih detailnya lagi yang ingin kami teliti itu adalah contoh sampel seperti ini. Dengan sampel yang seperti ini akan lebih memudahkan program untuk menganalisa dibandingkan menggunakan gambar yang banyak seperti ini. Ini karena jarak fotonya terlalu jauh, mungkin tidak bisa menghasilkan akurasi. Kalau kita pakai gambar ini tidak akan bisa menghasilkan akurasi yang tinggi. Sedangkan kalau kita menggunakan gambar yang seperti ini, yang pertama ini adapun yang kedua ini, maka akan mampu membuat akurasi yang sedikit lebih baik ataupun bahkan mendekati sempurna. Nah, ini ada beberapa contoh hasil pengujiannya. Nanti akan keluar nanti. Ini masih pada tahapan pertama, baru mendapatkan boundary box-nya, belum ada labelingnya. Nanti akan ada labelingnya high quality ataupun low quality. Adapun ini tahapan penelitiannya itu, pertama input gambar, kemudian kita resize, kemudian baru kita convert layar, kemudian feature map itu ke RPN ataupun Roy polling, baru nanti kita dapatkan klasifikasinya, baru kita learn modelnya, baru kita simpan ke database-nya. Baru nanti di tahapan testingnya itu kita input gambar, kemudian baru kita load modelnya, model yang sudah ada, baru kita dapatkan frozen graph-nya, barulah kita dapatkan hasil output berupa gambar. Adapun ini lebih singkat ya. Pada tahapan ini sistem diberikan input data berupa citra gambar padi. Pada tahapan keduanya, pada tahap load model. Load model adalah tahap di mana sistem akan memuat kembali model yang telah disimpan pada masa training session. Kemudian yang ketiga ada frozen gap. Pada tahap ini data inputan yang diterima melalui kamera akan diproses pada graph yang tersimpan pada frozen model untuk dilakukan identifikasi dan pemberian bounding box berdasarkan weight yang telah tersimpan pada model yang telah dilatih. Dan yang keempat itu output. Output merupakan hasil dari identifikasi yang telah dilakukan, di mana objek yang telah diklasifikasi diberikan boundary box dan label. Dari hasil yang gambar tadi itu baru masih boundary box, belum ada label. Jadi untuk tahapan berikutnya akan kita berikan boundary box plus label. Walaupun inilah contoh yang saya lakukan berdasarkan data sikawan dari jurnal. Saya runkan code-nya, maka hasilnya seperti ini. Ada boundary box dan label. Sedangkan yang pertama yang padi itu masih boundary box saja, belum ada label. Ini ada beberapa referensi yang saya ambil. Ada T. Ahmad, Liu, lainnya, dan ada beberapa lagi yang belum sempat saya input. Oke, mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.